Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emas Karzalvino dari kelas 11-1 absen 16. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan materi resensi saya yang berjudul Rezeki itu Tuhan yang Mengatur. Buku yang akan saya ulas berjudul Hairul Tanjung Si Anak Singkong dengan nama pengarang Cahya Gunawan Direja, penerbit PT Kompas Media Nusantara, diterbitkan di Jakarta Juni 2012 dengan ketebalan halaman 384 halaman, ISBN 9789797096502. Kita pindah ke pendahuluan. Buku ini berjudul Hairul Tanjung Si Anak Singkong yang disusun oleh Cahya Gunawan Direja melalui penerbit Kompas pada tahun 2012. Buku ini diberi kata pengantar oleh Jakob Utama, pendiri dan pemimpin umum harian Kompas. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang pengusaha sukses, Hairul Tanjung, dan sekaligus sebagai orang terkaya ketujuh di Indonesia menurut majalah Forbes. Buku ini mengisahkan penggalan perjalanan pahit, getir, dan jatuh bangunnya Hairul Tanjung alias Siti sebagai pengusaha yang merintis usaha dari nol tanpa fasilitas dari pemerintah. Buku yang terdiri dari 384 halaman ini juga dilengkapi sejumlah foto yang mengisahkan berbagai aktivitas atau bisnis maupun kegiatan sosial, termasuk beberapa foto saat Hairul Tanjung masih remaja. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian isi resensi. Yang pertama, lahir dan besar di salah satu pemukiman terkumuh di Jakarta. Hairul Tanjung bukanlah seorang pemuda yang berasal dari keluarga tak mampu. Keluarganya sempat memiliki beberapa bisnis seperti showroom mobil dan juga bisnis percetakan. Namun karena keluarganya yang tidak setuju dengan adanya pemerintahan Orde Baru, beberapa usaha yang dimiliki keluarganya pun akhirnya bangkrut. Terpaksa, mereka sekeluarga pun harus tinggal di Gang Abu Jakarta Pusat yang merupakan salah satu pemukiman terkumuh di Jakarta. Kedua, terbiasa dengan kemiskinan serta kekurangan. Hairul Tanjung yang lahir dari ayah keturunan Batak dan ibu keturunan Sunda ini sejak kecil sudah harus hidup terbiasa dengan kemiskinan dan kekurangan. Namun demikian, keluarganya bukanlah keluarga yang mengharapkan belas kasih orang lain, terutama ayahnya yang merupakan sosok pekerja keras dan tangguh. Ketiga, keluarganya yang sangat mengutamakan sikap kedisiplinan dan ketangguhan. Meskipun lahir dan besar di lingkungan yang kumuh dan tidak bergelimang harta, keluarga Hairul Tanjung sangat mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya. Sejak kecil, ia sudah dibentuk sikap kedisiplinan dan ketangguhan dalam menjalani hidup, yaitu dengan membiasakan hidup mandiri seperti berjualan di sekolah. 4. Diterima di Fakultas Kedokteran Gigi UI. Dan setelah lulus sekolah, Hairul Tanjung tidak langsung bekerja, dan melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi terlebih dahulu. Yang kelima, menjadi tukang fotokopi, bisnis sepatu, berjualan alat praktikum, kedokteran gigi, dan lain-lain. Perjalanan bisnis Hairul Tanjung sebagai seorang pengusaha sukses dimulai sejak ia berkuliah di FKG UI. Karena sejak mulai berkuliah ia mengerahkan semua pikiran tenaganya untuk membiayai kuliahnya tanpa harus membebankan kedua orang tuanya. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada, seperti menjadi tukang fotokopi dan lain-lain. Nomor 6. Terpilih sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional. Meskipun sibuk berbisnis, tidak membuat Hairul Tanjung melupakan tugasnya sebagai seorang mahasiswa yang tugas utamanya adalah belajar dan menuntut ilmu. Bahkan, ia pernah terpilih sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional. Yang ketujuh, mengalami jatuh bangun dan berbisnis sedari kuliah sampai akhirnya mengalami perkembangan dan kemajuan. Semenjak kuliah di UI, disinilah dimana Hairul Tanjung memulai bisnisnya. Jatuh bangun yang membuat dia tidak menyerah begitu saja, dan melainkan terus meningkatkan kemampuan dan mengevaluasi diri dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Yang ke-8, membangun karir dari hubungan baik dengan petinggi-petinggi kampus. Dalam novel dijelaskan, perjalanan Hairul Tanjung dalam membangun karirnya itu dimulai dari hubungan baiknya dengan petinggi-petinggi kampus, sehingga sedikit banyak usahanya yang menjadi lancar. 9. Menikah dan dikaruniai oleh 2 orang anak. Hairul Tanjung kemudian menikah dengan Anita Ratnasari yang merupakan adik tingkatnya di FKG UI
Dan kemudian dikaruniai 2 orang anak, yaitu Putri Tanjung dan Rahmat Dwi Putra. Nomor 10, memiliki serta membeli saham Trans TV, Bank Mega, dan Carrefour. Khairul Tanjung ini merupakan salah satu orang paling sukses di Indonesia, di mana ia memiliki dan membeli saham beberapa perusahaan besar. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai kelebihan serta kekurangan yang ada di buku ini. Kelebihan dari buku ini adalah buku ini mengajak orang mengikuti jejak Khairul Tanjung yang memiliki sifat percaya diri, tidak pantang menyerah, selalu akan berusaha. Yang kedua, buku ini memiliki kisah inspiratif yang dapat memotivasi diri dan penggunaan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dimengerti. Kekurangannya yaitu kertas dari bukunya begitu tipis dan cover yang biasa-biasa saja sehingga membuat para kalangan merasa bosan sebelum membukanya. Dan dibutuhkan niat saat membaca, terutama pada bagian setengah awal buku yang agak membosankan. Kesimpulannya, buku ini bermanfaat dan layak dibaca para pengajar dan kalangan umum karena dapat memotivasi seorang dan dapat memberikan pandangan untuk kehidupan ke depan. Buku ini juga sangat menginspirasi, apalagi bagi mereka yang sedang meniti karir dalam dunia bisnis yang terkenal penuh dengan perjuangan dan kerja keras. Saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.